Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Banyak sekali video-video ceramah-ceramah dari kalangan habaib yang saya pikir bukan lagi menggelikan tapi lucu ya. Bukan lagi lucu tapi menggelikan. Kalau lucu saja mungkin kita bisa menahan tawa, tapi kalau menggelikan itu ya agak sulit untuk menahan tawa. Karena saking lucu, ada beberapa hal yang konyol menurut saya. Yang mungkin akan saya komentari salah satunya lah. Hal-hal konyol itu ketika ada seorang habib mengatakan dari kalangan mereka ada orang yang bisa memadamkan api neraka, jahanam bahkan. Kemudian ada juga yang mengatakan dari kalangan mereka para habaib yang mi'raj, bertemu dengan Allah dalam sehari 70 kali. Walaupun di situ tidak diterangkan mi'raj dalam pengertian apa, tapi ada keterangan ketemu Allah 70 kali dalam sehari. Itu saya pikir terlampau di luar nurul dan di luar perkiraan BMKG. Kok bisa seperti itu? Saya pikir tidak perlu ditanggapi yang semacam itu. Melainkan ada beberapa hal yang ini cukup menarik untuk saya angkat ya. Ketika banyak habaib yang terkesan atau bisa diinterpretasikan oleh khalayak umum sebagai sesuatu, apakah mereka ini ingin dicintai oleh umat sehingga harus keluar-keluar mengutamakan dirinya terus menerus, dideklarasikan begitu di khalayak publik bahwa mereka ini adalah orang yang paling utama. Saya lihat itu di konten Gus Adha, karena beranda di YouTube saya itu jarang sebetulnya ada habib ceramah nyeleneh begitu, selain daripada orang-orang yang membahasnya, termasuk ini ada Gus Adha. Ini baru saja saya lihat, dan sebelum ini saya juga beberapa kali menyimak ya, khusus di kontennya Gus Zaini itu juga pernah diangkat oleh Gus Zaini ketika ada seorang habib yang menginterpretasikan tentang keutamaan Bani Hashim dan juga mengutamakan Nabi Muhammad SAW, dan itu diinterpretasikan bahwasanya 40 habaib itu lebih utama daripada 40 habib. Satu habib itu lebih utama daripada 40 alim. Walaupun habibnya bodoh atau apalah begitu ya kira-kira, kalau tidak salah, mungkin saya keliru, tapi kira-kira secara garis besarnya begitu. Selain daripada itu juga banyak sekali ceramah-ceramah habib itu yang kesannya itu atau bisa diinterpretasikan mereka ini seolah-olah haus akan kasih sayang, akan haus akan akan rasa cinta daripada umatnya, atau mereka ini mencari elektabilitas dengan mengeluarkan dalil-dalil yang bisa dikaitkan dengan rasa cinta umat kepadanya untuk diberikan motivasi umat untuk cinta kepadanya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi bisa dikaitkan ke sana. Andai pun mereka ini mengeluarkan dalil-dalil tersebut untuk mencari privilege atau untuk mendapatkan privilege dari dalil yang dibawakannya atau dari hal yang disampaikannya. Selain daripada itu atau di samping dari banyak sekali penjelasan-penjelasan terhadap hadis yang disampaikan mereka atau keterangan yang disampaikan mereka, itu jauh panggang daripada api. Artinya hadis bicara apa, tapi kok penjelasannya begini. Sangat jauh sekali, wabil khusus ketika yang dibahas oleh Gus ini itu. Saya mau bahas dari yang dikatakan oleh Gus Adha ya. Itu sebetulnya secara keilmuan Gus Adha sudah menyampaikannya tentang bagaimana al ulama warasatul anbiya, dan faman akroma aliman faqad akromani, itu sebuah hadis ya. Dan banyak sekali keterangan-keterangan sesuatu juga yang sebetulnya sudah jauh-jauh hari sudah pernah saya bahas tentang manakah yang lebih utama antara orang alim dan habib. Ini kok kemana-mana. Tapi begini, jika ada seorang habib yang seolah-olah ingin dikasih sayangi, mencari kasih sayang kepada umat dengan ceramah seperti itu, ini sama halnya dengan lelaki remaja yang memaksa cinta kepada seorang perempuan. Andaikan perempuan itu mau, mungkin diberikan iming-iming banyak oleh si laki-laki, kalau kamu mencintaiku maka hidupmu akan aman dari segala persoalan, dari segala kebutuhan kehidupan sehari-hari, kamu akan merasakan aman itu. Cuman persoalannya begini, ketika perempuan itu menerima cinta si laki-laki karena iming-iming itu, iming-iming karena nanti hidupnya aman, segala kebutuhan terpenuhi. Jika si perempuan ini cintanya karena iming-iming itu, patut dipertanyakan apakah si orang ini atau si perempuan yang mencintai karena iming-iming itu sungguh-sungguh mencintai atau tidak sebetulnya. Nah, itu juga perlu ya. Artinya
eh, terlalu memaksa orang dengan terus mendeklarasikan keistimewaan diri. Saya punya ini, saya punya itu. Maka kalau kamu cinta aku, kamu dapat ini, dapat itu terus dideklarasikan. Saya pikir itu, kalau saya sebagai cowok mendekati seorang perempuan, lalu saya menunjukkan seluruh kelebihan yang ada pada diri saya kurang srek karena saya khawatir, takut si cowok ini jangan-jangan suka atribut yang ada pada diri saya, bukan saya sendiri. Satu itu. Kedua, saya teringat ungkapan Cak Nun yang mengatakan bahwasanya orang yang ingin dihormati itu sebetulnya orang tidak terhormat. Kenapa? Karena orang yang terhormat itu, atau orang yang sudah merasa terhormat, ya karena sebagai manusia itu mesti posisinya terhormat. Allah saja menghormati kok. Berarti dia kurang terhormat. Kenapa? Karena manusia yang terhormat itu dia tidak perlu penghormatan karena dia sudah terhormat. Tapi karena tidak merasa terhormat, maka dia butuh penghormatan. Ya, jadi karena tidak terhormat itu, ketiadaan perasaan terhadap kehormatan itu, maka dia mencari penghormatan. Itu yang dikatakan. Sebetulnya logika itu menarik ya, agar supaya kita tidak memaksa orang juga untuk mencintai kita. Ya, seperti itulah. Jadi kira-kira ada juga yang mengatakan perilaku-perilaku semacam itu seperti anak kecil, ya, seperti anak kecil yang ingin diakui tentang kecantikannya, tentang ketampanannya, tentang kelebihannya. Anak kecil itu kita tahu ya, ketika makannya banyak lalu ingin menunjukkan kepada orang dewasa bahwa aku makannya banyak, ingin ditepuk tangani begitu. Nah, balik lagi ke analogi seorang laki-laki. Ini sebetulnya konten konyol yang mungkin tidak ada artinya. Teman-teman boleh silakan untuk tidak menonton ini, boleh menyimak konten yang lain atau mencari konten yang lebih bermanfaat, lebih berbobot. Silakan. Ajan. Oh, tadi adzan subuh di sini sudah waktu subuh, tapi sebelum saya sholat saya ingin melanjutkan ngoceh dulu sebentar, izin melanjutkan ya. Dan di sini juga sudah Idul Adha. Bagi teman-teman yang ingin merayakan Idul Adha hari ini, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita hari raya lagi, ketemu dengan hari raya, dan mudah-mudahan seterusnya kita akan bertemu dengan hari raya berikutnya di tahun-tahun terus. Berikutnya umur panjang dan diberkahi, amin Allahumma amin. Ya, tapi walaupun di sini Lebaran hari ini hari Rabu, bukan berarti kami bukan warga Nahdliyin. Kami warga Nahdliyin, cuma memang menggunakan metode yang beda, menggunakan metode hisab. Karena dulu ada ulama di sini, ulama besar yang kebetulan adalah ahli falak. Beliau ini sangat kaliber lah, Kiai Agung, Kiai Haji Suhaimi almarhum, itu menggunakan metode hisab. Jadi Lebarannya hari ini. Oke, kita next ke persoalan tadi, yaitu ketika terlalu membangga-banggakan nasab. Hukum membangga-banggakan nasab artinya memaksa orang untuk mencintai dirinya. Lantas kalau kita analogikan dengan kisah seorang remaja dengan seorang perempuan, mestinya yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu adalah bagaimana dia tidak memaksa perempuan itu, atau berusaha dengan cara yang lain, yaitu dengan cara memperbaiki kualitas diri, memperbaiki dirinya agar supaya lebih baik lagi, membuktikan bahwasanya dia ini layak untuk dicintai tanpa perlu mendorong seseorang tersebut untuk terus mencintainya, atau memaksa orang itu untuk mencintainya tanpa perlu berkata-kata cinta terhadapnya pun. Dengan kita terus mendorong diri untuk menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas diri, itu saya pikir akan menambahkan daya tarik terhadap perempuan itu untuk mencintainya, bahwasanya aku layak untuk dicintai. Kalau dimasukkan ke analogi tadi, tanpa keluar-keluar tentang bagaimana dalil-dalil kecintaan terhadap para zuriat, asalkan kita menampilkan bahwasanya kita ini adalah orang yang layak untuk dicintai sebagai public figure, penceramah, sebagai ulama, atau sebagai apalah, kalau ulama itu ketinggian mungkin, sebagai orang yang patut diikuti, itu buktikan dengan apa? Dengan ilmu dan akhlak. Itu kan kualitasnya di situ. Yang kedua, ini berkaitan dengan psikolog, berkaitan dengan psikis manusia. Kalau teman-teman anak psikologi mungkin paham apa yang saya sampaikan ini tanpa perlu saya mencantumkan teori apa yang saya gunakan, tapi ini ada dalam pelajaran psikologi, bahwa psikis manusia itu sangat tipis. Ketika manusia mengalami benturan penolakan terhadap kecintaan oleh seorang, artinya dia ditolak oleh seseorang, apanya cintanya, ditamis ya, cintanya ditolak, maka yang terjadi kemungkinan itu adalah dua. Dia akan berdamai atau akan dendam dengan dirinya sendiri, dengan semesta. Mungkin
Oke, katakan begini, ada seorang yang lusuh pakaiannya, dia nyaman dengan itu, compang-camping begitu, tapi dia mencintai perempuan yang modis. Nah, ketika dia mencintai perempuan modis dan ingin mendekatinya, dia tidak mengupgrade dirinya. Dia mengira atau berhalusinasi bahwasanya, oh, aku nggak apa-apa compang-camping, tapi karena aku punya kelebihan. Bahwasanya aku pemikir, aku mengerti begitu banyak hal walaupun penampilanku compang-camping. Dia memaksa mendekati si perempuan itu dan perempuan itu menolak si laki-laki ini dengan merasa risih atau apa karena pakaiannya tidak sesuai dengan gaya si modis ini. Katakanlah perempuan ini perempuan modis yang kita lihat bisa sekarang tongkrong di kafe yang instagramable, lalu didekati perempuan yang didekati laki-laki yang compang-camping ini dan si laki-lakinya ditolak. Ketika penolakan itu terjadi, si laki-laki ini bisa dua kemungkinan itu, berdamai atau dendam. Dendamnya bukan nggak mesti ke perempuan ini, ke perempuan-perempuan yang lain. Dia akan selalu dengan berpenampilan yang sama ketika mendekati perempuan modis lainnya. Itu sebetulnya gangguan psikis dalam dirinya. Mengapa saya mengatakan begitu? Dia selalu berkeras kepala ingin menunjukkan bahwasanya saya layak untuk dicintai walaupun dengan penampilan begini. Saya punya kelebihan-kelebihan yang sebetulnya kamu tidak tahu. Disitulah letak gangguan psikisnya. Sudah tahu perempuan itu tidak tahu bahwasanya kamu punya kelebihan, tapi kamu selalu mendeklarasikan. Lantas apa yang harusnya dilakukan oleh si laki-laki itu? Yaitu adalah kita mengerti bahwasanya ketika kita berhadapan dengan perempuan modis yang mana status dia tidak tahu bahwasanya kita punya kelebihan di luar tampilan yang lusuh itu, kita sesuaikan. Bab penyesuaian ini sebetulnya kan sebetulnya laki-laki kalau memang berkualitas tahu bahwasanya ketika kita berhadapan dengan siapapun kita harus bisa menyesuaikan. Kalau dalam wilayah penyampaian agar supaya menjadi kalamnya itu kalam yang balik. Kalam yang balik itu mesti fasih. Setiap kalam balik itu mesti fasih, tapi tidak setiap yang fasih itu balik. Harus menyesuaikan dengan muqtadul halnya. Harus menyesuaikan dengan si anu panjangnya, ya situasi, kondisi dan semacamnya itu harus sesuai. Ini pun ada dalam wilayah psikologi. Dulu Nabi Muhammad ada salah satu hadis Nabi Muhammad itu agak saya lupa cuma bahasa Arabnya yang artinya tuh aku mengajarkan manusia itu sesuai kapasitas akal mereka. Nah, di sini kan sebetulnya konsep tentang penyelesaian itu ada, kita punya, diajarkan oleh Nabi Muhammad sebetulnya. Jadi begitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan adalah menyesuaikan. Begitupun oleh mungkin para oknum-oknum yang terlalu memaksa orang untuk mencintainya itu. Perlu diingat juga di sini yang dimaksud cinta itu bukan cinta dalam yang spesifik, tapi bukan cinta secara universal, tapi cinta secara spesifik. Bahwa kecintaan terhadap zuriat itu. Betul bahwa kita harus mencintai, tidak boleh membenci. Ya oleh karena itulah tanpa kita keluar-keluar untuk dihormati, untuk dicintai pun, kita ajarkan kecintaan saja secara universal. Itu justru lebih baik karena setiap manusia itu harus mencintai. Itu secara universalnya, secara globalnya. Adapun secara spesifik mungkin kepada zuriat itu apakah sebagai kajian perlu dikaji? Iya, tapi dia akan menjadi aneh ketika terus-menerus dilakukan, gencar, apatah lagi menyalahi keterangan itu sendiri. Menyalahi teks itu sendiri dengan menginterpretasikan dilebih-lebihkan ya, dengan diinterpretasikan secara berlebih begitu. Apalagi ada juga yang jauh panggang daripada api. Saya tidak bisa menampilkan videonya di sini teman-teman, tapi saya sudah menyimak dan beberapa videonya ya saya simpan lah gitu sebagai kalau ada yang mana ya saya bisa tunjukkan dan bisa saya kaji nanti gitu ya kira-kira. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin ini konten yang kurang menarik karena cuma ngoceh isinya. Sebetulnya ini yang saya sampaikan ini sebenarnya beberapa teori yang saya baca. Cuma ada istilah-istilah yang agak saya lupa karena saya itu untuk menghafal sesuatu yang tidak dekat dengan saya. Artinya saya cuma sekali baca padahal istilah itu belum pernah saya temukan dan saya baru lihat sekali, itu agak mengganggu ingatan saya untuk menghafalnya. Teman-teman, ketika saya mengatakan gangguan psikis semacam ini bukan berarti saya mengatakan para habaib atau para oknum habaib yang menyampaikan ceramah terlalu lebay itu mereka mengalami gangguan psikis. Tapi saya menginterpretasikan jika seandainya mereka melakukan penyampaian yang tidak senonoh itu tujuannya adalah untuk dicintai dan mendapatkan privilege, maka saya menggunakan analogi ini. Sebetulnya gangguan psikis itu banyak jenisnya.
bukan hanya soal tadi yang saya jadikan sebagai analogi, tapi soal pakaian misalnya. Dulu saya pernah dikritik, ini sekedar curhat saja, mungkin teman-teman melihat public figure yang menggunakan pakaian yang agak aneh. Dulu saya pernah menggunakan jaket dingin di musim panas. Saya berpose foto di sebuah tempat yang agak cukup. Saya menggunakan jaket hujan, sebetulnya jaket panas. Dan saya gunakan itu di musim kemarau. Tapi saya dengan pedenya foto sambil ini gitu. Lalu dikomentari oleh orang yang agak paham dengan psikologi. Dia paham bahwasanya aku foto begitu sebetulnya bukan karena ingin nampang, tapi karena aku nyontoh seseorang. Nah, betul ungkapan apa yang disampaikan oleh orang ini. Ketika aku pose foto semacam itu, aku merasa keren karena aku mengidolakan seseorang. Dan ternyata tidak tepat apa yang dilakukan fotoku itu. Kenapa? Karena posisi sedang panas, posisi sedang kemarau cuacanya. Lantas aku menggunakan jaket itu, ya tentu dikomentari. Nah, mungkin kita melihat ketika ada public figure yang mungkin di musim panas atau dengan cuaca panas tropis di Indonesia ya, lalu menggunakan jaket Korea atau jas Korea nampang begitu. Itu mungkin perlu dipertanyakan tentang bagaimana keadaan jiwanya atau batinnya. Sebetulnya apa motivasi dia menggunakan jaket semacam itu yang tidak lumrah di negara kita. Nah, itu adalah bagian mimesis sebetulnya. Mimesis itu sebetulnya tahapan yang wajar dialami oleh setiap pribadi kita, tetapi ia kemudian menjadi hal yang aneh ketika terjadi terus secara beruntun gitu. Artinya ada batasan lah orang mengalami mimesis atau apapun. Setiap pribadi pasti mengalami itu. Dia menyukai siapa lalu dia menyontoh gayanya. Nah, ini sebetulnya yang berbahaya ketika seseorang yang tidak merdeka, seseorang yang terjajah tapi dia tidak menyadari bahwasanya dirinya terjajah. Dia merasa tampil sebagai pribadi tapi sebetulnya dia tampil sebagai orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.